ngobrol bareng Ibu bersama Ibu Nurul. Ibu Ayu, bintang tamu kita hari ini adalah Bini Fitriani, seorang ibu dengan 2 orang anak, cewek cowok, dan Ibu Bini ini di masa gadisnya, tadi kita udah cerita di segmen Iya, 1, mhm sungguhlah sangat berjaya ya Bu mhm, Ayu, betul. karena Bini ini pernah solo traveling selama 92 hari, itu visa Mhm, Schengen-nya pasti udah aktif ya, ke 33 negara. 22 22 negara, negara. mhm, Berapa empat kota Bu puluh Ayu? empat kota 44 kota. Luar biasa. Dengan pengalaman, masa gadis yang sungguh sangat berjaya melanglang buana ke banyak benua itu, tiba-tiba saat kembali ke tanah air, Bini balik ke Makassar, dia bertemu sang pujang hati, alias ketemu jodohnya yang sekarang jadi suaminya, lalu, menikah, setelah menikah langsung punya anak. Dan tiba-tiba sama seperti aku, Bu Ayu, dan mungkin, banyak dari keluarga Nuju Bulan juga yang merasa, "Aduh, aku kok bingung ya jadi ibu ya, Yu, ya. Aku kok, bingung ya ternyata jadi ibu walaupun Bini sendiri udah punya cita-cita dari kecil ternyata pengen, jadi ibu, tetap aja bingung." Dan bahkan Bini juga tadi sempat mention di segmen 1 bahwa dia itu sebagai seorang ibu yang sudah berkomitmen untuk melakukan direct breastfeeding ke anaknya, tetap ngerasain lost identity karena ternyata, Bini juga merasa ketika dia menyusui anaknya, tubuhnya ini tuh kayak bukan punya dia dan dia Mhm mhm kadang mhm. sulit untuk Iya, mengendalikan tubuhnya sendiri. Nah mungkin, Bini bisa cerita kali ya mhm. awal, your early motherhood life ke kita-kita ini, keluarga Nuju Bulan, apalagi Bini anaknya lebih gede nih Iya, dari aku dan betul. Ayu. Mhm Kalau mhm. aku mungkin sama Ayu depresinya baru kelar Yu ya, aku Iya, masih heeh, masih saling menyembuhkan gitu ya. heeh Kalau heeh. Bini kan anak-anaknya Sudah udah melalui ya? Mhm. betul, gitu. Boleh cerita Mhm. sedikit Bini, pengalaman awal-awalmu sebagai ibu? Pengalaman awal sebagai ibu ya, berat banget. Ternyata, pengen dan bercita-cita jadi ibu tuh nggak serta-merta membuat kita tiba-tiba tahu jadi bagaimana sih jadi ibu tuh gitu. Dan ada ya karena itu juga aku jadi walaupun sudah belajar banyak tentang ibu, tapi pada saat kita melakukannya, kita tiba-tiba jadi ibu, hilang semua sih ya, lupa semua teori-teori karena ya itu ada perubahan hormon, perubahan psikis yang sangat-sangat terjun bebas dan perubahan fisik, itu kita lupa segala hal gitu, yang ada yang kita ingat cuman anak kita aja gitu, di pikiran kita cuman anak kita aja. Terus, juga, dan banyak sekali juga, pemikiran-pemikiran yang terinternalisasi dari pandangan orang lain gitu, bahwa perempuan tuh ya menjadi ibu itu natural, alami. Dan contohnya suamiku juga berpikir, "Ya kamu kan perempuan, kamu ibunya, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan," gitu. Enggak, kita pertama kali loh jadi ibu, kita sama-sama pertama kali menjadi orang tua gitu. Kamu pertama kali jadi ayah, aku juga pertama kali jadi ibu. Aku nggak tahu ternyata ada keadaan pasca melahirkan yang mengagetkan gitu ya, postpartum yang hormon itu yang terjun bebas, kita lagi menyusui tiba-tiba menangis gitu. Terus sangat kelelahan luar biasa yang walaupun mau ditidurin berkali-kali, berhari-hari nggak hilang-hilang capeknya gitu, tapi harus bangun dan bangkit untuk menyusui dan mengurus anak yang kalau kita nggak urus, dia tidak berdaya, di kasur aja masih kecil gitu. Sedangkan kita siapa yang ngurusin? Itu sih pengalamanku, menurutku harusnya nggak dialami sama ibu-ibu lainnya ya, harusnya, ada contohnya seperti Nuju Bulan bisa memfasilitasi ibu-ibu yang baru melahirkan dengan memberikan edukasi-edukasi dan sosialisasi, ya sudah dilakukan ya sama Nuju Bulan di kelas-kelas Nuju Bulan lainnya, bagaimana pasangan harusnya membantu, ibu yang baru menjadi ibu baru gitu, dalam berbagai hal, eee, apa, kegiatan dalam rumah tangga atau mengurus ibu yang baru melahirkan secara fisik dan meng-comfort-nya secara mental gitu, secara psikis. Menurutku yang ada satu lagi hal yang biasanya, ibu yang baru menjadi ibu itu kurang paham adalah
nutrisi pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan kan biasanya rambutnya rontok, kalau nggak mudah pusing, mudah lelah. Menurutku itu harusnya ibu-ibu itu yang baru ini diedukasi dan disupport sama pasangannya untuk mendapatkan nutrisi yang baik gitu umpamanya. Atau ya nutrisi asupan yang baik untuk bisa menyusui dengan baik dan berfungsi dengan baik sebagai ibu gitu. Itu sih tantangan yang aku lakukan yang seharusnya bisa dicegah bagi ibu-ibu yang baru menjadi ibu gitu. Ya, oke. Kalau ngobrolin pengalaman early motherhood, mungkin kita sama ya, Bini, kayak aku dan Ayu juga Iya. yang rambut rontok luar Mm-mm, biasa mm-mm, setelah kita baru married, terus juga minimnya informasi yang kita dapat ya seputar mm-mm, postpartum life itu sebenarnya mm-mm. seperti Seperti apa. apa? Karena kan yang kita lihat memang hanya happiness with the babies aja gitu yuk ya, nggak ada yang terlalu pay attention ke ibunya. Nah, makanya di 7 bulan ini kita juga komitmen untuk selalu hadir buat Iya. perempuan dan keluarga Indonesia dari masa sebelum hamil, saat hamil, dan pasca melahirkan. Banyak juga kelas-kelas 7 bulan yang bisa teman-teman keluarga 7 bulan Ikutin. ikutin nih. Mm-mm. Jadi kalau lagi depresi, perasaannya diterima, jangan denial dan asking inilah minta tolong ya, seeking for Iya. help gitu ya. Iya. Kita bantuannya ada di Instagram 7 bulan gitu. Nah, kalau aku sama Ayu kan mungkin setelah kita jadi ibu, kita menemukan ini Bini, menemukan diri kita yang baru gitu Iya. ya. Tidak melupakan diri kita yang lama, Yang tapi lama. kayak Ayu nih misalnya dulu kan kerja di TV ya Mak ya, bersama para ertong, para artis. Tapi saat di 7 bulan Ayu perlahan mulai nyicip dunia PR, dunia event organizer ya Yuk ya. Iya, Dan sekarang betul. alih profesi jadi apa Ibu Ayu di 7 bulan? Jadi YouTuber bareng Nurul, di ngobrol bareng ibu. Ya, Ya, kita Bu iya Ayu juga biasanya lagi meniti karir eh, jadi guru yoga teacher ya ya, gitu. karena setelah menjadi ibu kan terkadang kita berproses ya, kita berproses, kita belajar Betul. banyak hal baru sampai akhirnya kita menemukan passion baru, menemukan hasrat baru terhadap sesuatu, iya nggak Nurul? Betul, dan kita nggak bisa dipungkirin juga ya, mungkin sama kayak Bini juga, kita terkadang merindukan masa-masa di mana kita belum married. Aku aja Mm-mm. dulu sama Ayu yang belum pernah keliling Eropa sampai 92 hari, itu agak-agak aku kangen liburan gitu ya, atau kita juga jadi bingung nih proses healingnya mesti gimana. Kalau aku kebetulan healingku adalah join kerja di 7 bulan. Gue nggak ini ya, gue nggak membaik-baikan 7 bulan, tapi Nggak lagi biar gaji peres ya? naik, bukan peresin 7 Ya, ini bulan dari ya, biar hati, gaji ini dari naik. hati, benar. Betul, karena aku kan dulu kerja kantoran banget, PR Mm-mm. banget, tiba-tiba resign pas hamil anak pertama karena hamilnya juga lama ditunggu, pas hamil ya udahlah gue resign aja. Terus ya udahlah melahirkan bingung lalalala terus join di 7 bulan kok kayak finding another joy gitu ya, Iya, ketemu betul, Ayu, ketemu betul. teman-teman juga. Mm-mm, Jadi mm-mm. ya udahlah kayaknya gue mau seumur hidup kerja di 7 Iya. bulan. Kalau aku healingnya entah gimana aku menemukan me time saat aku bekerja gitu ya. Kalau Ayu me time-nya saat Kalau mengajar yoga? iya, kayak sekarang ini secara nggak langsung kan dengan kita sharing, di ngobrol bareng ibu, aku tuh merasa bisa melayani banyak ibu-ibu lain nih yang nggak Ya. langsung kita ketemu gitu. Kita cuma ketemu virtual seperti ini gitu. Kayak ngerasa apa ya? Ngerasa jadi satu semangat lagi. Oh, kita tuh masih bisa berbagi kok, masih bisa menularkan energi positif kita ke ibu-ibu lain gitu. Kalau aku gitu, kalau Nurul begitu. Kalau Bini nih, gimana ya Nurul ya? Gimana? Apakah dengan menulis atau beberes rumah ya? Kalau aku lihat di Instagramnya juga kayaknya mungkin karena background sekolahnya desain interior, jadi suka beberes-beres rumah dan gonta-ganti layout ya aku lihat. Coba Bini dijawab tolong. Passion setelah menjadi ibu, gue temukan setelah pada saat melakukan tugas sebagai ibu sih. Maksudnya kayak karena aku berkomitmen untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Nah, pada saat mereka sekolah, aku akan duduk dan menulis biasanya. Menulis
menuliskan, ya itu proses healing sih. Ternyata aku menemukan kesenangan dalam menulis dan berlanjut selama beberapa lama. At the end, setelah panjang, akhirnya aku memutuskan oke, ini akan jadi buku aja sih kayaknya gitu. Ya kalau yang tadi Nurul bilang soal beres-beres, ya betul sekali. Passionku adalah beres-beres. Nggak tahu sih itu mungkin tiap orang beda-beda ya, itu mungkin bisa. Kalau beres-beres tuh aku merasa kayak merapihkan isi kepala gitu loh. Kalau rumahnya rapi itu kayak kepalaku juga ikut ke defrag gitu, kayak dari berantakan terus kayak disusun satu. Kayak itu passionku beres-beres. Kayaknya bukan setelah menjadi ibu, sebelum jadi ibu udah kayak gitu. Gitu sih. Memang suka beres-beres. Apakah mau bikin servis GoBini nanti? Gue mau bikin bini KonMari kayaknya. Di KonMari. Nah, kalau ngobrolin soal buku kamu, Bini, boleh tolong cerita nggak? Kamu tuh di tengah-tengah jadwal, di tengah-tengah waktu kamu yang sangat berdedikasi ya, full time mother, menulisnya gimana? Produksinya itu pas kapan? Terus juga distribusi cara distribusi buku kamu yang baru kamu rilis tahun lalu itu seperti apa? Boleh tolong dicerita ke keluarga 7 bulan? Oke. Proses penulisan bukunya itu kan tadi seperti yang aku bilang, ditulis ketika sedang menunggu anak-anak lagi sekolah kan. Jadi menulis, lalu akhirnya penulisannya itu bukan hanya kayak beberapa bulan, tapi bertahun-tahun, benar-benar kayak menyicil tulisan selama beberapa lama. Lalu setelah selesai, self editing itu dilakukan di waktu yang sama juga ketika anak-anak sekolah. Lalu karena nah, dalam penulisan buku ini kan sangat personal banget ya. Di dalamnya aku bercerita tentang buku ini tuh memoir, jadi benar-benar tentang pengalamanku sebagai perempuan Bugis sih, secara spesifik sebagai perempuan Bugis yang sedang melakukan solo traveling dan berbagai alasan di baliknya. Jadi karena sangat personal dan memoir, ya aku adalah seorang ibu rumah tangga 2 anak ya. Maksudnya kalau ditanya sama publisher akan nanya, "Siapa kamu?" gitu ya, "Bini Fitriani siapa?" gitu. Dan aku juga agak keras kepala karena tidak mau diedit. Maksudnya aku mau semua pengalamanku sebagai perempuan Bugis pada saat melakukan perjalanan ini tidak diedit. Aku maunya pendekatannya agak etnografis ya, autoetnografis. Jadi semuanya as is, apa yang terjadi aku tuliskan dan aku ceritakan sebagaimana yang terjadi. Jadi aku memutuskan untuk ya udah aku akan mempublish buku ini dengan cara self publishing. Jadi proses self publishing ini melewati berbagai step-step yang seharusnya dilakukan sama publisher ya. Lalu didesain sendiri dan dicetak sendiri. Ini bukunya aku tunjukin karena ini bukunya nggak kelihatan, tulisan judulnya A Dream of Me and You itu juga sebenarnya secara grammar seharusnya A Dream of You and Me. Tapi secara konseptual aku sebagai perempuan yang kayaknya selalu mendahulukan pendapat orang secara maksudnya konstruksi sosial perempuan itu harus begini dan begitu, akhirnya aku maunya judulnya aku ganti menjadi A Dream of Me and You. Jadi aku mendahulukan diriku dulu sebagai perempuan, and then you, A Dream of Me and You. A Dream of Me and You ini juga judulnya secara konseptual, maksudnya di dalam buku ini aku menceritakan yaitu tadi mimpiku untuk menjadi ibu, yang mungkin juga bukan mimpiku aja gitu, mungkin itu adalah mimpi banyak perempuan ya untuk menjadi ibu. Jadi a dream of me and you to be mother, and then itu juga di saat yang bersamaan a dream of me and you adalah mimpiku dan mimpi semua orang jamak untuk melakukan solo traveling gitu. Jadi ya seperti itu. Terus distribusi bukunya
karena self publishing aku jual sendiri melalui e-commerce dan ada beberapa dititipkan di beberapa toko di Jakarta, Bandung, dan Makassar ya. Jadi bukunya tuh warna putih dan tulisannya di deboss, nggak akan kelihatan. Ini secara konseptual aku menggambarkan mimpinya aku yang walaupun dia perempuan ya, secara konstruksi sosial dia harus putih dan bersih dan suci dan harus perfect banget. Ya ini secara konseptual aku gambarkan dalam cover bukunya, dan dream-nya walaupun nggak kelihatan ada loh, kebaca kok kalau kelihatan langsung. Itu ya secara konseptual cover bukunya. Jadi bukunya Bini ini judulnya A Dream of Me and You. Aduh, menarik banget karena kita mendahulukan diri kita dulu, baru orang lain gitu ya, kurang lebih ya. Walaupun kalau dilihat secara grammar memang tidak sempurna Bini ya, tapi ya memang gitu kan, tatan bahasa kita juga sebetulnya terkadang tidak memihak ke perempuan sebenarnya. Mungkin Bini bisa cerita juga nih. Bini ini kan selain baru saja merampungkan buku perdananya, memoir ceritanya Bini, juga sekarang sedang melanjutkan S2 kajian gender di Universitas Indonesia gitu. Nah, ini aku ngelihatnya sama Ayu waktu kita lagi ngobrol-ngobrol berdua ya, ini unik gitu karena kan Bini awalnya S1-nya itu di ITB ngambil desain interior, terus juga sebelumnya pernah ngambil diploma graphic design. Tapi, kamu saat jadi ibu melanjutkan sekolah justru memilih melanjutkan ke disiplin ilmu yang cukup berbeda nih, nggak satu linear dengan background pendidikan sebelumnya. Nah, ini kenapa Bini akhirnya ngambil kajian gender, terus yang menjadi trigger kamu itu untuk this is the right time aku untuk lanjut sekolah lagi, itu gimana? Jadi ketika menulis buku, pada saat proses penulisan buku ini kan aku baru menyadari gitu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang ada pada saat menulis gitu. Terus setelah bukunya jadi, aku merasa aku mengangkat isu feminisme dalam buku ini, tapi masalahnya aku nggak tahu sama sekali feminisme itu apa sih gitu. Terus aku merasa pengajaranku di rumah juga agak bias gender. Aku merasa aku mengajar anakku yang laki-laki menjadi pemimpin, dan perempuan dan adik-adiknya yang perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin. Tapi ada masa-masa yang aku mengatakan sama anakku yang kedua yang perempuan ini kata-kata seperti, tapi kamu perempuan gitu. Sembari mengatakan hal itu juga aku merasa, emang kenapa ya kalau dia perempuan? Ini aku kayak mereproduksi konstruksi yang udah terjadi waktu aku kecil gitu. Kalau perempuan itu nggak boleh melakukan banyak hal gitu, nggak boleh terlalu agresif, nggak boleh asertif, nggak boleh melakukan banyak hal lah, dikonstruksikan untuk menjadi pasif dan tidak seperti laki-laki. Nah pada saat itu aku merasa aku takut misleading, aku takut aku tidak mengerti secara komprehensif feminisme itu apa sih gitu. Dan aku punya anak perempuan dan laki-laki gitu. Jadi aku merasa setelah menuliskan buku ini aku malah merasa aku pengen tahu lebih banyak tentang feminisme. Aku pengen tahu lebih dalam bagaimana sih cara membesarkan anak perempuan dan laki-laki yang adil gender gitu, yang tidak bias, yang apalagi aku sebagai perempuan Bugis banyak sekali ya konstruksi gender di suku Bugis itu sangat-sangat keras banget. Jadi aku merasa aku udah bias banget nih, udah terinternalisasi di kepala aku, dan aku butuh relearning. Aku membutuhkan informasi baru yang secara komprehensif bagaimana caranya untuk adil gender. Ya itu sih salah satu tujuannya kenapa sekolah lagi, dan saatnya juga kebetulan tepat sekali setelah menuliskan buku ini anakku yang kedua akhirnya udah masuk SD, kelas 1 SD, dan karena
udah masuk SD, mereka yang pertama kelas 3 SD dan yang kedua kelas 1 SD. Jadi sepanjang hari itu mereka akan ada di sekolah dan aku punya lebih banyak waktu untuk ya akhirnya memikirkan diriku kembali gitu. Jadi keputusannya adalah karena mereka sudah tidak akan diserah terimakan ke sekolah dengan waktu yang lebih banyak di sekolah, ya waktu untuk sekarang adalah waktunya aku untuk kembali bersekolah dan belajar bagaimana tentang kesetaraan gender. Oke, jadi gitu ya kurang lebih kenapa alasannya Bini kok milih sekolahnya ya Nurul ya. Jauh dari sekolah sebelumnya tiba-tiba kesetaraan gender gitu. Aku pun pas waktu dengar, oh ada ya gitu. Maksudnya ada ya yang mengambil, yang berani mengambil apa ya? Maksudnya pendidikan yang mungkin bagi kita belum terlalu umum kali ya Nurul ya, orang ngambil Belum apa? familiar Belum terlalu kajian gender tapi Bini berusaha, oke aku mau ambil itu deh karena juga mungkin mau diaplikasikan juga ke pola ke asuhnya, ke anak-anak ya, betul. anak-anaknya ya gitu. Karena mungkin kalau kita berbicara cara memperlakukan perempuan, entah itu dari si laki-laki terhadap perempuan atau bahkan perempuan itu sendiri kepada dirinya, itu memang semuanya dimulai dari rumah ya. Dan memang Betul. motivasinya Bini ini kan juga dia sekolah sebetulnya untuk sebagai bekalnya dia sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak laki-laki dan anak perempuan seperti itu. Dan di bukunya juga kalau yang aku tangkep nih sepertinya juga menyinggung isu-isu menyinggung tema feminisme ya di buku memoarnya Bini ini. Oh, ya betul ya Ya, bukunya apa banyak angkat isu seperti feminisme juga ya. Ya, di dalam bukunya itu karena memoir, jadi bercerita bolak-balik tentang masa sekarang tuh sebenarnya pada saat melakukan traveling dan masa lalu ya, masa kecil, dan bagaimana pada saat menulis aku menyadari gitu, kalau ternyata sejak kecil tuh emang sebagai perempuan Bugis aku dikonstruksikan sedemikian rupa gitu. Uh, Banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang sudah terjadi sejak kecil gitu, kayak waktu kecil jangan naik sepeda, jangan manjat-manjat, kamu anak perempuan, jangan teriak-teriak. Sejak kecil tuh akan ada pertanyaan kenapa ya. Ya pertanyaan itu sih yang pertanyaan kritis itu sih yang terus-terusan mungkin, tapi kesadarannya baru terjadi setelah buku jadi dan setelah memutuskan untuk sekolah gitu, kayak oh ini tuh aku sedang menggugat bagaimana apa sih nama uh, dari ketidakterimaanku tentang konstruksi itu gitu, tentang perempuan itu harus begini begitu begini tuh ternyata ada namanya gitu, bahwa itu adalah ketidakadilan gender, bahwa perempuan diharapkan hal-hal yang berbeda dari laki-laki, padahal sebenarnya ya kita makhluk yang sama, yang punya pikiran dan perasaan yang sama gitu. Seperti itu sih. ya, cukup nyambung sebetulnya dengan episode kita yang pernah aku Sebelumnya dan ya. Ayu syuting di episode 8 ya waktu itu, Iya. sebelumnya sama salah satu Dengan editor in chief-nya Magdalene. Kita juga bahas feminisme di situ. Tapi justru ini perjalanannya Bini ini cukup menarik karena walaupun pertanyaan-pertanyaan yang menggugat kesetaraan itu sudah ada dari kecil, tapi didiemin, ya Bini ya didiemin sampai akhirnya tumbuh besar. Akhirnya wah kayaknya gue harus akhirnya menulis buku. Di nulis bukunya ini juga malah jadi ajang refleksi dirinya Bini hingga akhirnya udahlah gue lanjut sekolah aja sekarang gitu ya. Sehingga bisa kasih pengetahuan yang lebih komprehensif ke anak-anaknya nanti, ke generasi muda. Ngobrol-ngobrol soal bukunya masih ada ya Bini ya. Bisa dapat di mana Bu Ayu bukunya Bini?
Mungkin teman-teman penasaran, pingin tahu ceritanya Bini gitu, cerita solo travelingnya, cerita pandangannya dia soal kesetaraan gender, soal feminisme. Bukunya bisa didapat di marketplace. Tadi Bini juga udah bilang. Atau kalau mungkin aku pengen tahu juga deh Bini tuh kayak apa sih kesehariannya, bisa cek langsung ke Instagramnya Bini ya. Nanti di Nuju Bulan kita di postingannya kita akan mention Instagramnya Bini ya, Nurul ya. Bini ya. Betul. Nah, kalau teman-teman mau tahu tadi kan mengenai detail bukunya Bini bisa dapat di mana, nanti bisa langsung klik di Instagramnya Bini. Tapi sebelum kita closing nih, udah di penghujung acara, mungkin kita pingin minta tips ya, Ayu ke Bini terkait satu perjalanannya dia solo traveling sebagai perempuan itu berani sekali, dan apakah Bini setelah anaknya udah gede berniat lagi mau melakukan solo traveling. Nah, dan yang kedua kita mau nanya tipsnya Bini mengenai menulis ya, Yuk ya. Iya, benar. Jadi kan mungkin sekarang kan banyak ibu-ibu yang suka curhat di status gitu ya. Mungkin ada passion menulis, cuma nggak ngerti nih gimana sih langkah-langkah awal aku bisa menulis, mungkin menulis buku atau menulis artikel. Karena Bini pun juga aktif juga menulis artikel ya di Magdalen ya, gitu. Jadi mungkin ada ibu-ibu lain yang Betul. sebenarnya suka sama menulis, daripada nulis-nulisnya cuma nulis-nulis status. Gimana kalau biar bisa dibaca banyak orang seperti Bini, gimana sih langkah-langkahnya biar bisa menulis seperti kamu, kayak gitu. Ya, cara memonetize si Iya. tulisan kita seperti apa nanti ada di segmen selanjutnya. Stay tune.